Siapa bilang orang buta tidak bisa jadi penguasa? Siapa bilang? Buktinya aku semata malaikat mampu menghancur lumatkan semua pentolan kelas wahid yang matanya melek, yang memiliki mata lengkap. Betul tidak? Betul. Aku memang dilahirkan sebagai manusia tak bermata. Tidak seberuntung kalian bisa melihat cerahnya cahaya matahari, indahnya langit, gunung, dan pohon-pohon. Cantiknya wajah-wajah perempuan, tapi aku bisa menikmatinya melalui mata hatiku. Diam. Tapi kenapa aku harus dilahirkan sebagai makhluk cacat, buta, selalu menerima hinaan dan aniaya dari manusia-manusia yang bermata? Sebagai anak yatim piatu, buta lagi. Hidupku gelap, gelap dan perih. Apa salahku? Apa? Itu tidak adil. Dunia ini kejam dan tidak adil terhadap orang-orang yang tak bermata seperti aku. Kejam kan? Hah? Hah? Kejam. Lalu kenapa manusia-manusia melek itu senang sekali menghina dan mencerca orang buta? Kenapa? Kenapa? Maka sejak itu aku bersumpah untuk membalas dendam kepada setiap manusia yang bermata. Dengan melalui latihan dan perjuangan penuh gelimangan air mata dan darah, akhirnya aku berhasil menguasai ilmu mata malaikat yang tiada tandingannya di jagat raya ini. Kebencianku dan dendamku terhadap manusia-manusia yang bermata itu sudah meresap ke setiap tetes darahku. Aku ingin dunia ini hanya dihuni oleh orang-orang tak bermata seperti aku. Apa kalian juga membenci orang-orang buta? Hah? Tidak, Guru. Tidak, Guru. Bagus. Kalau begitu, kalian pun harus membenci orang-orang melek. Makhluk-makhluk sombong itu harus dilenyapkan sama sekali dari muka bumi ini. Maka untuk menjadi pengikutku, kalian pun harus sama denganku. Maksud Guru? Buta. Mana maksud Guru? Mulai sekarang kalian telah resmi dan layak sebagai murid-muridku. Bagi yang tidak setuju, boleh keluar.
Ada apa? Cara Sansara telah mati terbunuh. Kami berdua telah kehilangan lengan, ditebas oleh seekor setan gembel itu. Apakah dia juga buta seperti aku ini? Siapa yang buta, Guru? Bok. Setan gembel itu. Guru, kami tidak memperhatikannya karena rambutnya jabrik menutupi wajahnya. Jadi kami tidak tahu kalau dia itu buta atau melek, Guru. Kalian punya mata tapi tidak dapat melihat. Jadi mata kalian itu tidak ada gunanya. Jawab. Iya, Guru. Tidak ada gunanya. Kalian telah memperoleh sebuah pelajaran yang sangat berharga. Banyak manusia telah menjadi korban karena kesesatan pandangan matanya sendiri. Seringkali mata menjadi sumber bencana bagi kehidupan manusia. Mata mudah sekali tertipu oleh sesuatu yang menyilaukan namun palsu. Kepalsuan tidak dapat menipu dan mempengaruhi mata hati atau naluri sejati yang hanya dimiliki oleh orang-orang buta. Paham? Dengan hanya memiliki keberanian dan kesetiaan belum cukup. Kalian harus menjadi murid-muridku yang sejati. Rawat mereka semua dan tinggalkan ruangan ini. Siapa kau? Akulah yang telah membunuh anak buahmu siang tadi. Aku ingin minta pelajaran darimu, agar aku dapat membuktikan kehebatan ilmu mata malaikat yang konon tiada tandingannya di jagat raya ini. Aku nantikan kedatanganmu di lembah jagat pangeran. Lembah jagat pangeran. Sepertinya aku pernah mendengar suaranya. Tapi dari gerak langkahnya, rasanya dia pun buta seperti aku. Tidak salah dugaanku. Kau pun buta seperti aku. Seharusnya kita senasib dan sepenanggungan. Karena aku pantang membunuh orang yang tak bermata seperti diriku. Maka aku yakin tidak ada masalah pribadi antara kita, bukan? Hidup ini ibarat air jernih. Bila kau teteskan madu di dalamnya, air itu akan menjadi manis dan harum. Tetapi kau telah teteskan racun dan cairan ampadu di dalam air kehidupan ini. Maka akibatnya kau pun terpaksa harus meminumnya. Hah?
Jadi kau adalah salah satu korban dari racun dan empeduku itu. Korbanmu sudah tak terhitung. Jiwa iblismu juga telah membutakan mata hatimu. Julukanmu lebih tepat adalah si mata iblis. Si angkara murka yang harus ditumpas dari muka bumi ini. Boleh juga. Aku senang dengan julukan itu. Dunia ini akan terus kacau selagi masih ada aku, si angkara murka. Tapi siapakah yang sanggup menumpas aku? Siapa? Untuk itulah aku datang kembali ke lembah jagat pangeran ini. Iblis! Ya, ternyata suaramu mengingatkan aku pada peristiwa 4 tahun yang lalu di lembah ini. Tidak kusangka, ternyata kau masih hidup, bocah. Ya, karena Tuhan selalu melindungi umatnya yang benar dan teraniaya. Karena Tuhan mengetahui niatku bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk melenyapkan si angkara murka, penyebab kesengsaraan bagi kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Hebat. Aku justru ingin membuktikan kedikjayaan orang yang dikasihi Tuhan. Nah, sebutkan namamu. Karena tongkatku ini hanya mau merenggut nyawa orang-orang yang punya nama. Aku putra tunggal Paksi Sakti Indrawatara yang telah gugur di tangan. Mengenai namaku, tidak penting kau ketahui. Sebut saja aku. Si buta dari Gua Hantu. Sebuah julukan yang merindingkan bulu kudukku. Aku bersumpah tidak akan ada 2 si buta yang perkasa di dunia ini. Salah satu harus lenyap. Kau telah membutakan matamu untuk berusaha memecahkan ilmu mata malaikat. Aku hargai jerih payahmu. Namun itu cuma kesia-siaan belaka, bocah. Kau harus berlatih puluhan tahun lagi untuk bisa mengimbangi aku. Tidak pernah akan ada kejahatan dapat menang dan berkuasa. Betapapun dahsyatnya kemampuannya, pada suatu saat ia akan pasti runtuh di bawah kuasa kebajikan dan kebenaran. Hah? Apa itu kebajikan dan kebenaran? Berdasarkan kewenangan siapa kau berani menganggap dirimu sebagai wakil dari kedua unsur itu? Naluriku yang menuntun bahwa kebenaran itu adalah berasal dari yang maha tinggi. Sedangkan angkara murka adalah perbuatan setan. Maka hari ini adalah merupakan saat kehancuran. Angkara murka tidak pernah akan punah selama dunia ini masih ada. Karena itu, aku si mata malaikat juga tidak akan mati sampai dunia ini kiamat. Sudah saya bilang, kamu ini bocah ingusan. Mata melek saja tidak bisa kamu melawan saya. Apalagi buta. Bodoh.
mata boleh buta, tapi hati kalau sudah buta seperti kamu, maka siap-siaplah terima balasannya. Ya! Hei iblis, ini milikmu. Ini untuk kawan-kawan seperguruanku. Ya! Ini untuk ayahku. Dan ini untuk Mari. Ayah, dendamu terbalaskan, ayah. Aku bahagia, ayah. Marni. Marni.
Jubah ini sudah sangat lapuk bila tersentuh. Orang ini pasti sudah mati puluhan tahun lamanya. Tapi aneh. Badannya masih tetap segar. Aku betul-betul tidak mengerti. Juga kenapa ular raksasa itu tidak mengganggunya. Atau mungkin peliharaannya untuk menjaga gua ini. Batu bertulis. Apa yang ditulis di sini? Kebatilan bisa menang, tetapi tidak bisa menguasai. Bagi insan yang budi luhur serta welas asih, ilmu ini kuturunkan. Ilmu apa? Hah? Ukiran orang sedang bersilat. Pasti inilah ilmu yang dimaksud. Tapi sangat rumit sekali. Tentu dibutuhkan bertahun-tahun untuk memahaminya. Aku bersyukur mendapat jodoh dan kesempatan yang mulia ini untuk mewarisi ilmu yang Guru yang agung. Aku bersumpah di hadapan alam akan melaksanakan semua pesan dan cita-cita dari Yang Guru. Yang Guru, istirahatlah dengan tenang. Aku pelajari dan amalkan ilmu yang Eyang wariskan.
Kelihatannya aku sudah selesai mempelajari ilmu yang Eyang wariskan. Betul. Tongkat yang ada di tanganmu itu merupakan telinga sekaligus mata bagimu. Dan juga senjata yang sangat ampuh. Kau tidak percaya? Coba kau hantamkan ke batu yang ada di sampingmu itu. Jangan ragu-ragu. Betul, Guru. Benda ini ternyata senjata yang sangat ampuh. Barda Mandrawata, si buta dari gua hantu. Cepat tinggalkan tempat ini. Berkelanalah. Bela yang lemah. Tegakkan keadilan, cucuku. Pergilah. Pergilah, Barda. Masih tertinggal kasih sayangmu di hidupku ini. Lalu terbayang saat bersamamu sampai kini. Aku terjatuh dalam asmara dan ku terlena. Aku tak kuasa lalu berkata apa adanya. Aku kedana pada dirimu. Oh, terlalu cinta pada dirimu. Oh, terlalu cinta.